mereka lah yang kemudian menjadi generasi emas Indonesia itu di tahun 2045 intelektualitasnya juga skillnya juga ada. Benar. Ini yang kabur ini. Ini yang sekarang menyuarakan tagline kabur aja dulu. Anda adalah masa depan Indonesia. Ya, sepakat. Pertimbangkan dengan baik, ya kan? Adalah hal yang benar dan baik untuk mengkritik saat ini. Itu memberikan warning, challenge bagi pemerintah dan semua stakeholder lagi untuk memperbaikinya. Apabila satu penduduk yang katanya paling bahagia, kemudian untuk memilih untuk pergi, itu pertanda yang terjadi itu sudah mungkin sudah agak keterlaluan mungkin gitu loh. Pagula, kehidupan tak selalu pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati kembali kita bersua di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini topik kita adalah membahas yang lagi viral di jagat Nusantara ini di warganet, yaitu tagar kabur aja dulu. Di studio kita telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Rahmat Hidayat. Kita sapa Pak Rahmat. Terima kasih telah menghadiri undangan kami di studio Kopi Pahit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Hidayat atas undangannya. Kopi Sehat Pahit, ya? Alhamdulillah. Kopi pahit, walaupun pahit, tapi akan buat mata kita terjaga. Masya Allah. Rahmat Hidayat, di samping juga dosen, beliau adalah pengamat sosial, pemerhati sosial, dan juga punya pengalaman memotret kehidupan sosial ekonomi para mahasiswa yang berada di luar negeri, termasuk juga pekerja migran. Kita akan coba kulik lebih dalam. Ini tagar kabur aja dulu, ini fenomena apa sih yang sesungguhnya? Apakah memang persoalan mulai tidak ada harapan kehidupan di negara Republik yang tercinta ini? Atau memang harapan hidup di luar negeri itu lebih menjanjikan? Atau memang ada tergerus nilai-nilai nasionalismenya, sehingganya daya tahan, tidak betah, atau mungkin merasa tidak ada harapan hidup di Indonesia. Kita akan coba tanya nih, Bung Rahmat Hidayat, ini fenomena apa ini? Baik, sudah lama nih kan begitu viral, tagar ini juga terus diperbincangkan di tingkat nasional. Di Sumatera Barat bagaimana juga fenomenanya? Baik, Bung Hidayat. Pertama kita akan mencoba melihat fenomena ini secara nasional terlebih dahulu. Ya. Kalau secara pribadi saya sebagai pengamat yang dekat dengan kalangan anak muda, karena saya berprofesi sebagai seorang dosen, ya kan, melihat gejala ini sudah 2 atau 3 tahun yang lalu. Gejala sudah mulai terasa, tetapi baru kemudian belakangan ini disuarakan oleh mereka secara masif dan kemudian muncul dalam bentuk tagar kabur aja dulu yang begitu viralnya. Ya. Jadi memang fenomena ini bukan fenomena biasa. Bukan fenomena biasa. Ini berbeda dengan fenomena warga negara Indonesia yang kemudian pergi bekerja ke luar negeri karena kuldesak, kulakukan karena terdesak, karena secara pribadi mereka mungkin memang tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk bersaing di dalam, memilih kemudian untuk ke luar negeri. Bukan seperti itu. Tapi tagar kabur aja dulu ini malah disuarakan oleh anak-anak muda yang sebenarnya memiliki potensi-potensi ke depannya, yang mungkin mereka lah yang kemudian menjadi generasi emas Indonesia itu di tahun 2045 intelektualitasnya juga benar. Skillnya juga ada. Benar. Ini yang kabur ini. Ini yang sekarang menyuarakan tagline kabur aja dulu. Jadi ini sangat berbeda. Dan kemudian tentunya kita semua stakeholder yang ada dalam masyarakat perlu memberikan perhatian tentang apa yang mereka sampaikan ini. Tunggu. Secara sosioekonomi lah katakan. Ini apa yang menjadi pemicu mereka ini sesungguhnya nih Pak Rahmat? Ada beberapa hal yang menjadi pemicu dalam pandangan saya. Saya mencoba menariknya berdasarkan pendekatan beberapa teori. Yang pertama itu adalah teori motivasi. Ya kan? Kalau kita mengacu kepada Maslow, dia mengatakan bahwa terdapat 5 level motivasi atau kebutuhan manusia. Yang paling bawah itu kebutuhan psikologis, kebutuhan utama. Di atasnya adalah
safety needs namanya. Safety net. Jaminan. Oke. Tentang apa? Tentang kesehatan yang layak, tentang pekerjaan yang layak, tentang pendidikan yang terjangkau, dan lain sebagainya. Pada hari ini, safety needs itu terusik. Ya. Sebagian dari generasi muda tidak melihat ada jaminan bagi mereka di bidang itu. Ya. Walaupun sebenarnya yang merasakan itu bukan anak muda itu saja. Mungkin generasi saya Gen X, ya kan? Mungkin baby boomers juga merasakan. Tetapi kita meresponnya dengan cara yang berbeda. Maka kemudian saya mencoba menarik lagi sebuah teori yang namanya generation cohort. Apa pula itu? Di mana teori yang dikembangkan oleh Kessler ini mengatakan setiap generasi yang lahir dalam rentang waktu yang sama dan kemudian mengalami sebuah fenomena yang sama, kemudian akan memiliki nilai-nilai yang sama. Permasalahan sekarang, kalau kita bukan warga global, kita tidak interconnected dengan angkatan-angkatan kita, generasi kita di belahan dunia lain. Ini yang mau kabur ini Gen Z ini adalah warga global. Terkoneksi secara mereka terkoneksi dunia. Secara global. Dan mereka paham juga dan mengetahui juga bagaimana fenomena sosial ekonomi di luar negeri. Kita, kalau misalnya merasakan sebuah masalah, terkadang kita tidak menemukan komparasi. Gen X? Ya. Oke. Di zaman punya. Kita. Mereka punya? Mereka punya. Mereka bisa mengkomparasikan itu. Bung Rahmat, kan nggak adil juga dong. Indonesia disamakan, dikomparasikan dengan Taiwan, dengan Jepang. Mereka udah lebih dulu maju misalnya. Tentu kita harus bersabar juga. Kalau persoalan pelayanan kesehatan, peluang pekerjaan, memang mungkin tidak sehebat di luar ya. Income per kapita juga berbeda dalam konteks seperti itu. Ini kok bisa langsung terbuka begitu ya? Kabur aja dulu, meninggalin tanah kelahiran begitu kan? Iya. Sebenarnya mungkin begini, kalau menurut mereka dari berapa informasi yang saya temukan dengan dialog-dialog mereka menemukan sebuah inkonsistensi gitu. Karena terkadang dengan pelaku yang kabur ini dialognya. Yang ingin kabur ini. Yang ingin kabur. Iya. Mereka mengatakan terkadang kita membanding mensejajarkan diri kita dengan G20 karena kita kan memang G20. Oke. Terkadang kita mensejajarkan diri kita dengan BRICS karena kita memang BRICS. Tetapi untuk hal tertentu kita tidak mau disejajarkan dengan negara-negara tersebut. Kita minta disejajarkan dengan Timor Leste, kita minta disejajarkan dengan Somalia, segala macamnya. Mereka melihat tidak ada konsistensinya di situ. Jadi kalau kita memang adalah negara G20, negara yang berkembang, ya kan, negara yang tergabung dalam BRICS, harusnya komparasinya juga negara-negara itu dong. Jangan yang di luar itu gitu loh. Jangan dengan Bangladesh. Ya, seperti itu. Ya kan? Sehingga bagi mereka yang mereka jadikan pembanding itu negara-negara yang menjadi tujuan favorit bagi para diaspora muda ini. Baik mereka sebagai pelajar, mahasiswa, atau mereka memang sebagai pekerja menuju negara-negara tersebut. Ini kabur aja dulu, nih konotasinya, diksinya kan agak negatif ini kan, kabur aja dulu. Kenapa tidak narasinya mau cari pengalaman dulu atau mau cari pekerjaan dulu, berhasil dirantau orang, kembali ke tanah air? Kenapa kabur aja dulu begitu? Ini memang betul-betul gemas, marah begitu, karena tidak ada hope, harapan yang lebih baik. Ya, saya sendiri tidak melihat itu sebagai sebuah statement yang negatif. Kenapa? Karena di ujungnya masih ada dulu. Artinya itu apa? Temporary. Next mereka akan kembali. Iya. Tapi untuk saat ini, iya kan? Ya, untuk saat ini mereka memilih saat ini solusinya ya kabur aja dulu, ya kan? Dan kita kan tahu kan bahwa ternyata kalau kita lihat, saya penggemar sepak bola ya. Iya. Itu timnas itu kalau mau main dimanapun nggak pernah kosong tuh. Iya. Itu menurutkan nasionalisme itu tidak akan berkurang dimanapun kita bekerja atau berdomisili gitu loh. Indonesia tetap di sini gitu loh. Baik. Nah, kalau bertemu dengan anak-anak kita muda ini yang mau kabur aja dulu, bisa nggak mereka pahami dia mau kemana kabur, negara tujuannya? Kalau dia bekerja, tentu harus dia urus visa kerjanya dulu, gitu kan? Negara tujuan tuh dia ada penempatan pos kerja apa enggak begitu? Ini kan berani banget lah. Dia bawa sandang ransel terus pergi ke Taiwan misalnya, ke Jepang misalnya.
Itu yang sebenarnya ada mispersepsi di situ. Jadi ternyata mereka yang menyuarakan tagline kabur aja dulu ini tidak se-ekstrim itu. Jadi walaupun tagline-nya seakan-akan itu simple, kabur aja dulu gitu kan. Tapi mereka tetap berkata kita butuh persiapan, ya kan? Iya dong. Kita berangkat kalau kita udah siap. Kita berangkat menggunakan jalur yang benar. Mereka berbeda dengan cul-de-sac tadi. Mereka tahu prosedur. Mereka tahu cara-cara yang legal. Karena yang kabur ini memiliki kapasitas. Memiliki kapasitas. Maka kemudian saya pernah melihat seorang pakar mengatakan kalau fenomena ini tidak disikapi dengan baik, maka yang terjadi adalah brain drain namanya. Apa itu brain drain? Sebuah kondisi di mana para intelektual berkualitas di negara itu ditarik keluar dan dimanfaatkan oleh negara lain. Benar. Oh. Ya. Itu akan terjadi kalau dibiarkan. Di satu sisi lain, brain drop sudah terjadi di dalam negeri. Di dalam negeri. Ya kan? Kita sudah mendengar berita bahwa katanya Indonesia itu kan IQ-nya turun. Ya. Karena kenapa? Banyak orang yang melihat mereka yang membangun kapasitasnya melalui pendidikan, kemudian tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka kemudian memilih bekerja saja tanpa jalur pendidikan. Dan kadang-kadang lebih berhasil. Ya, ya. Sehingga akhirnya dampaknya apa? Secara finansial mungkin mereka dapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi secara nationality kita mengalami yang namanya brain drop. Intelektualnya turun. Tingkat intelektual kita turun. Jadi itu kan bahaya juga. Bagaimana kita akan bersaing nanti? Ya, Indonesia di era Indonesia Emas 2045 itu, kalau kemudian fenomena ini kita tidak sikapi dengan baik. Seperti itu. Iya. Terus apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa ini dari tanggung jawab kita beberapa bersama. statement kan juga ada kontroversi juga. Kabur aja, ya silakan kabur kan, usah kembali. Ada juga yang seperti itu gitu kan. Ada juga yang lebih sejuk nih mencari pengalaman. Pada gilirannya akan pulang juga ke tanah air gitu. Ya kalau menurut pandangan saya ini tanggung jawab kita bersama. Bukan pemerintah saja, masyarakat juga punya tanggung jawab di sini. Tapi yang pertama-tama kita lakukan, kita tidak boleh merespon secara kontra. Kita harus pahami itu, kemudian merespon dengan baik. Maka saya sangat berterima kasih, sangat menghargai beberapa pejabat pemerintahan yang kemudian merespon dengan lebih bijak. Seperti Menteri Tenaga Kerja kita yang mengatakan ini adalah challenge bagi kita. Challenge bagi kita. Jadi memang seperti itu. Kita tidak bisa menyikapi keluhan mereka ini dengan antipati langsung. Karena kita harus pahami lebih baik, kemudian secara bersama-sama menemukan jalan keluar dari kondisi ini. Karena ini untuk kebahagiaan kita semua juga. Semua lapisan bangsa. Bukan buat mereka saja. Iya. Seperti itu. Nah, padahal penduduk Indonesia ini menurut penelitian paling bahagia dan dermawan begitu ya. Nah, itu jadi sebuah fakta yang menarik lagi. Pikir juga. Berarti kan kalau kita tidak bahagia pada satu komunitas, kita berangkat kan begitu kan? Kan sama mereka nggak bahagia nih. Nggak bahagia atau ingin standar kehidupan yang lebih tinggi karena melihat teman-temannya di daerah negara-negara yang maju yang lebih tinggi penghasilannya sama dengan Indonesia, tapi penghasilannya bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat. Yang menarik lagi, apabila satu penduduk yang katanya paling bahagia kemudian untuk memilih untuk pergi, itu pertanda yang terjadi itu sudah mungkin sudah agak keterlaluan mungkin gitu loh. Nggak bisa masuk di akal gitu kan? Mungkin udah melewati batas toleransinya. Atau ada hubungan dengan style hidup nih, gaya kehidup. Misalnya style sering harus makan di restoran yang mahal, punya mobil kendaraan yang mahal, misalnya sport car misalnya, atau mungkin juga harus 1 bulan itu 2 bulan itu harus jalan-jalan ke luar negeri misalnya kan, atau kemana, itu kan butuhkan kos yang besar juga, sementara pemasukan nggak seberapa begitu. Ada nggak gaya hidup lifestyle yang menjadi pemicunya nih, Bu Rahmat? Untuk sebagian dari mereka mungkin ada ya. Tapi kalau saya lihat dari beberapa informasi yang saya pelajari, enggak juga ya. Karena diaspora itu malah lebih banyak mengirimkan pendapatan mereka ke dalam negeri. Dan katanya itu termasuk kelompok 3 terbesar dari pendapatan kita gitu loh, di bawah migas. Ini sikap muak dari generasi Gen Z ya. Terhadap kondisi negara hari ini ya.
Bisa dikatakan seperti itu gitu. Atau tamparan juga, tamparan keras juga bagi pemerintah untuk bisa introspeksi diri. Ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya mungkin ada pola komunikasi yang kurang baik. Ya kan? Jadi harus sehingga apapun yang tersampaikan itu tidak seperti yang sebenarnya. Ya. Kadang-kadang isinya mungkin baik, tapi kemasannya, casingnya disampaikan dengan buruk. Maka kemudian ya pemerintah harus bisa mengkomunikasikan dengan lebih baik lagi tentang hal-hal tersebut. Ya kan Gen Z ini kan juga cukup responsif terhadap informasi dan berita. Sangat responsif. Bagaimana pemerintah sekarang ingin coba mengefisiensi anggaran yang selama ini tidak efektif atau tidak bermanfaat, kini ditarik lagi untuk belanja-belanja yang memiliki daya ungkit pertumbuhan ekonomi misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kan salah satu kebijakan politik anggaran dari pemerintah yang memiliki harapan Indonesia ini akan ditata lebih baik, penggunaan anggarannya lebih baik. Kenapa Anda tidak, misalnya yang kabur aja ini nggak sabaran deh gitu kan? Nggak seperti itu cara melihat. Karena begini, mereka melihat di saat bersamaan pemerintah juga mengambil kebijakan-kebijakan menurut mereka itu bukan prioritas. Misalnya dengan menambah pengangkatan pejabat-pejabat tertentu yang secara fungsionalitasnya belum tentu jelas juga, yang tentu saja akan ada beban anggaran tambahan juga. Namun di sisi lain, mereka diminta berhemat, termasuk adanya kemungkinan tentang ya beasiswa mereka yang mungkin tidak akan lanjut, atau mungkin yang baru tidak akan ada lagi. Itu kejelasan itu kan tidak ada. Sudah dibantah kemarin bahwasanya tidak seperti itu. Tidak, kan? Kebijakan akan dilanjutkan. Pendidikan akan dilanjutkan, malah Menteri Keuangan. Tapi memang strategi komunikasi atau pola komunikasi ya, kuncinya ada miss. Kuncinya di situ. Karena terkadang beberapa speaker dari pemerintahan kan sering bicara berbeda. Ya kan? Dan bicara tidak utuh. Bung Rahmat, kita menuki ke Sumatera Barat. Data yang kami miliki, tingkat pengangguran kita kan cukup mengkhawatirkan juga. Apalagi tenaga-tenaga yang terampil ya, yang habis lulusan S1, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau juga yang D3-nya ya. Ternyata setelah mereka tamat, mereka tidak bisa menggunakan ijazahnya diterima oleh lapangan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan itu nggak ada. Nah, kalau formal misalnya pekerjaan misalnya dari ASN misalnya, itu ASN kan sudah moratorium, hanya beberapa sektor yang dibuka begitu ya. Nah, Sumatera Barat juga bukan daerah manufaktur atau industri begitu. Iya, wajar dong mereka merantau ke daerah yang memiliki peluang pekerjaan yang cukup menjanjikan. Benar. Jadi kalau kita mencoba membahas konteks ini ke Sumatera Barat khususnya, angka pengangguran di Sumatera Barat itu sebenarnya cenderung turun selama 3 tahun terakhir. Jadi sekarang ini angkanya angkanya masih gede. 4,91%. Jumlahnya itu sekitar 170.000 lebih. Ya. Tapi dibandingkan rata-rata nasional tinggi. Ya, jadi termasuk yang tinggi. Tapi sudah mengalami penurunan. Tapi kondisi ini bukan masalah statistik aja sebenarnya, bukan masalah angka-angka aja, ya kan? Jadi dari dulu memang lapangan kerja itu kan tidak berbanding lurus pertumbuhannya dengan angkatan kerja. Tapi kalau dari dulu mereka melihat harapan itu ada, itu loh. Mereka melihat ada progres, ada program-program yang kemudian memberikan sebuah landasan bagi mereka untuk tetap menunggu gitu kan. Tapi sekarang kalau bicara tentang itu, mungkin itu yang mereka tidak bisa lihat lagi. Misalnya seperti apa itu? Ya, mengenai program-program misalnya penambahan lapangan kerja, ya kan, perbaikan kualitas pendidikan. Ya, jadi satu masalah yang terkadang sarjana penggerak desa, sarjana pelopor pendamping desa, misal seperti itu. Tidak itu saja, misalnya gini, menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan dari tenaga kerja ini. Cuman permasalahan kita kan, Bung Hidayat, selama ini kita tidak pernah duduk bersama tuh antara pengambil kebijakan di bidang pendidikan dengan di bidang tenaga kerja. Satu hal yang mereka bandingkan bagi para kabur aja dulu itu adalah di luar itu pendidikannya biayanya mahal, tapi pendapatnya juga tinggi waktu mereka bekerja. Kalau di kita bagaimana? Di kita mau gratis? Biaya pendidikannya mahal, ya kan? Tapi setelah bekerja pendapatannya nggak dibayar mahal.
Sebenarnya kan bisa aja, lah kita pendapatannya memang rendah, tapi harusnya biaya sekolahnya juga rendah dong. Kalau biaya sekolahnya tinggi, pendapatan mereka nanti juga harusnya tinggi. Itu yang mereka komparasikan. Sekolah kita kan udah gratis nih, SD gratis, SMP juga, SMA juga. Tapi kan kita tidak bisa bekerja dengan ijazah SMA. Indonesia, lapangan kerja di Indonesia itu menuntut sebuah spesifikasi yang tinggi. Ya, saya pernah menonton sebuah talk show di televisi nasional. Salah seorang narasumbernya itu S2. Ya, tamatan S2 dengan IPK 3,6 kalau nggak salah, cum laude. Dia bekerja sekarang digaji 3 juta. Sehingga kemudian dia harus melakukan apapun pekerjaan lainnya untuk kemudian bisa mencukupi kebutuhannya karena dia sudah berkeluarga. Sekarang waktu dia ngambil S2 itu dia harus bayar berapa? Ya. Iya kan? Ya. Artinya dia harus bayar mahal, tapi kemudian dapatkan sedikit gitu loh. Saya pernah punya pengalaman ke luar negeri dipandu oleh seorang pemandu wisata di Korea. Ya, dia cerita, saya punya anak umur 5 tahun di rumah saya tinggalin katanya. Terus gimana? Nggak bahaya? Nggak, anaknya diajarin buat telepon nomor tertentu kalau ada apa-apa. Kami tanya, kenapa nggak pakai babysitter? Jawabannya adalah, nggak sanggup saya, karena gaji babysitter itu tinggi, nggak jauh beda dengan saya itu loh. Artinya, sepertinya di negara-negara tertentu yang sekarang jadi favorit para kaum kabur aja dulu itu, ada sebuah aturan yang menerapkan upah minimum yang wajar lah itu loh. Itu yang membuat mereka merasa mereka dihargai, merasa dihargai. Saya harus keluarkan modal untuk mendapatkan ini, tapi setelah itu saya dapatkan suatu nilai yang pantas juga. Itu dia, poinnya di sana. Di sini tamat kuliah manajemen, misalnya dia jualan kopi becak, ada juga. Satu lagi kemarin saya lihat juga di talkshow TV nasional, dia adalah orang ketiga di kampungnya dapat S1. Akhirnya sekarang ojek online. Karena kenapa? Katanya saya nggak pernah bisa diterima kerja. Karena waktu pertama bekerja saya dibilang tidak punya pengalaman. Ya, baru selesai. Pengalaman apa? Setelah saya melamar terus, jawabannya berbeda. Apa? Sudah ketuaan. Itu satu lagi yang kemudian membuat para kaum kabur aja dulu itu melihat aturan itu tidak fair. Gelap itu ya. Karena di luar itu nggak ada aturan umur. Salah seorang diaspora yang bekerja di Jerman itu bilang, di sini nggak ada aturan umur. Kalau kamu punya skill, kamu masih bisa bekerja, melaksanakan tugas dengan baik, kamu boleh bekerja. Kalau kita ke luar negeri pun kan kita sering lihat di hotel itu, yang bersihin hotel itu kan orang-orang yang sudah tua. Ya. Tapi di sini kan awalnya nggak punya pengalaman kerja, kemudian umur udah lewat. Nah, itu dilemanya. Makanya solusinya itu udah harus dari hulu ke hilir. Dari dunia pendidikan diperbaiki, di dunia kerjanya juga diperbaiki gitu loh. Juga ya. Ya, kita punya teman dosen, ada S2, ada S3. Tapi dibayar di bawah UMR juga kasihan nih. Ya. Jadi saya pernah baca data itu perbandingan komparasi gaji dosen gitu kan. Untuk berapa negara. Kita tuh dekatnya memang dengan Timur Leste gitu loh. Malaysia 40 minimal kabarnya 40 juta rupiah begitu kan. Ini S3 di Padang nggak sampai 3 juta begitu. Bapak tahu kalau mau jadi S3 itu harus publis dan bayar berapa? Berapa? Jurnal internasional. Ribuan dolar itu. Tapi institusi mereka nggak bayar. Ada sebagian yang kemudian memberikan bantuan, sebagian tidak. Tapi kembali ke situ. Ketika mereka mengajar, statusnya S3 nih, doktor, mereka nggak dapat penghasilan yang layak. Saya katakan tidak sesuai. Tidak sesuai. Karena saya pernah di bidang lain, sebagai praktisi, di bidang otomotif, saya pernah bekerja sebagai trainer di bidang otomotif. Ya, artinya para dosen-dosen yang S2, S3 ini harus ngacir kerjaan yang lain, job yang lain. Gitu mau loh. tidak mau. Tidak mau. Sekalipun cukup, saya menganggap itu nggak fair. Nggak fair ya? Ya. Kenapa? Kan untuk mendapatkan itu kan berdarah-darah. Ada nilainya itu. Iya. Ada juga yang sekolah ke luar negeri. Iya. Ya kan? Teman saya juga banyak sekolah di Malaysia misalnya kan. Ngajar di Padang, nggak dihargai berapa untuk itu ongkos makanya saja. Ada orang-orang yang kemudian mendingan saya
bikin kerjaan yang lain aja, langsung aja kerja. Tapi dia nggak kabur-kabur. Perbedaan generasi. Oh, beda generasi. Makanya saya bilang ada teori generation cohort. Kita mengalami, tapi kita diam. Mereka berbeda, mereka lebih sensitif. Kalau Gen Z ini sensitif, lebih sensitif, dan terkoneksi dia secara global dan warga global. Ya. Waktu kita memilih diam, mereka merespon, mereka bersuara. Itu yang membedakannya. Itu yang sensitif membedakan. dan responsif sekali mereka. Iya. Ya. Nah, ini sementara yang menjadi pemimpin mereka ya Gen X juga gitu kan. Baby Boom juga. Tapi yang staf susnya kan banyak yang muda-muda. Itu harapan itu sebetulnya. Akan ada perbaikan dan perubahan yang lebih baik lah. Tapi memang membutuhkan kesabaran, saya pikir gitu. Harus. Nah, di Sumatera Barat nih fenomena ini bagaimana Bung Rahmat menangkapnya? Udah mulai berapa orang yang kabur aja dulu nih di Padang? Kalau orang Sumatera Barat dari dulu udah kabur. Tapi tagline-nya bukan kabur aja dulu. Iya. Jadi di zaman dahulu itu di Sumatera Barat sudah ada pantunnya. Karatang madau diulu, babuah babungo balun ya. Marantau bujang daulu di rumah baguno balun. Udah dari dulu. Maka kita nggak terlalu bergejolak mengenai tagline ini. Kita udah lakukan dari dulu. Waktu saya masih SD, itu teman saya itu tetangga tuh ada yang kakaknya sudah di Australia bertahun-tahun. Ya kan? Jadi ya bagi kita udah lama kabur. Balik nggak? Kembali. Ya kan? Jadi jangan bicara nasionalisme ya. Iya, jadi selesai lah persoalan nasionalisme itu yang jadi selesai. Itu kita tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa orang yang udah pindah berkarir di luar negeri itu nasionalismenya lebih rendah dari kita. Nggak bisa. Oke. Ya kan? Jadi kalau di Minang, maka kita nggak berdampak seperti itu. Karena kita dari awalnya kita udah tahu. Karena memang Sumatera Barat kita tidak kaya dengan sumber daya alam. Ya kan? Kita kayaknya dengan SDM. Baik. Maka kita selalu dari dulu tuh mengekspor SDM. Bung Rahmat, sebagai dosen, kan berhadapan terus dengan Gen Z. Ya. Nah, apa yang ada di pemikiran mereka sekarang, emosi mereka, saya pikir kegalauan itu ada gitu. Ya. Karena melihat senior-senior mereka setelah 1-2 tahun tamat, mereka juga belum mendapat pekerjaan. Ya. Bahkan pekerjaan mereka pekerjaan informal yang sesungguhnya tidak butuh pendidikan yang tinggi begitu. Ya. Apa himbauan, saran atau pemikiran, ide, gagasan kepada calon-calon yang sarjana ini? Atau sarjana tamatan 1 tahun 2 tahun begitu kan? Pertama-tama menurut saya di ruang-ruang kelas itu selalu bilang apapun main core Anda, core kompetensi Anda harus paham digitalisasi. Saya harus tekankan itu. Oke. Karena pada ujungnya nanti semuanya itu akan serba digital. Apapun core kompetensi Anda. Oke, sepakat. Ya kan? Paham digitalisasi. Maknanya harus paham main TikTok, editing TikTok, Instagram atau apa? Tidak sederhana itu. Coba yang lebih rumitnya kemana ini, Bung Rahmat? Artinya gini nih, misalnya dia seorang sarjana farmasi misalnya, atau seorang apoteker kan. Dia tentunya punya keahlian dasar seorang apoteker yang baik karena dia dididik untuk itu. Ya kan? Tapi di sisi lain, dia harus bisa mendigitalisasikan sebagian dari kompetensinya ini. Karena ada yang tidak bisa digitalisasikan. Sehingga apa? Sehingga dia nanti bisa melayani konsumen global dengan kemampuan sebagai seorang apoteker. Digital entrepreneur. Termasuk itu. Ya, sebagai seorang apoteker dia bisa melayani warga global. Speak up, public speaking. Salah satunya, ya. Karena profesi yang bisa mereka lakukan itu salah satunya kan konseling. Konseling. Ya. Jadi konseling itu kan ya bisa menggunakan teknologi digital dan kliennya itu kan tanpa batasan gitu loh. Tapi kalau kita cuman fokus kepada core kompetensi kita saja, itu akan membuat diri kita sendiri terbatas. Kalau seperti itu nggak perlu kabur aja. Iya. Nggak perlu kabur. Nggak perlu kabur. Pasar kita segmennya global. Ya. Jadi gini, saya punya teman warga Inggris namanya Ares. Saya nggak tahu itu nama aslinya atau tidak. Karena kita itu berteman di media Discord. Ya. Sekarang udah 8 bulan tinggal di Bali. Oh ya? Ya. Dia di Bali itu mengerjakan proyeknya. Dia mengerjakan proyek di bidang teknologi. Dia bekerja setiap hari mengerjakan proyeknya itu. Dan saya ketemu dia di proyek itu. Ya. Orang-orang itu disebut dengan digital nomad.
Ya. Orang-orang bisa bekerja di mana saja, ya, tanpa terganggu. Yes. Dengan catatan syaratnya satu, punya koneksi yang memadai. Ya. Jadi banyak yang seperti itu. Teman-teman saya itu banyak yang warga luar negeri, tinggal di Bali sekarang. Dia nginapnya nggak kayak turis, nggak 1 hari, 2 hari, 1 minggu, nggak, bulanan. Terjadi pergeseran gitu ya. Itu namanya digital nomad. Digital nomad. Sebagian dari generasi muda kita itu berpotensi jadi itu. Cuman bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk bisa membangun koneksi ke bidang itu. Dia tetap bisa bekerja di sini, nggak perlu kabur. Ya. Tapi mungkin proyek yang mereka lakukan itu, mereka kerjakan itu di Eropa atau di belahan dunia yang lain. Berarti itu institusi terjadi. pendidikan harus berbenah juga ya, Bung Rahmat? Harus ada mata kuliah itu khusus ya gitu. Sekarang ada program namanya itu kuliah merdeka tuh. Ya. Jadi kalau saya sarankan sih ke mahasiswa saya, kalau kamu udah ngambil kuliah merdeka, ambil yang arahnya ke teknologi. Saya selalu sarankan itu. Karena kenapa? Ya ke depannya semua kayak gitu loh. Saya sendiri aja kan Gen X ya, udah terlambat sebenarnya secara otodidak belajar itu. Tapi saya belajar dan alhamdulillah bisa. Ya kan? Jadi kita harus seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya Sumatera Barat bisa mengembangkan itu ada potensi wisata. Kalau kita bicara Bali pasca COVID kan, itu yang menyelamatkan Bali itu kan digital nomad. Walaupun awalnya itu kan pemerintah yang bantu. Saya punya ponakan kerja di BPJS Tenaga Kerja, programmer. Dia itu setelah COVID itu sering ditugaskan ke Bali. Misalnya ada proyek perbaikan ini, kirim 2 minggu ke Bali. Sehingga kemudian hotel-hotel ada huniannya lagi kan. Salah satu solusi yang sekarang kan juga kebetulan kan Wakil Gubernur sedang latih juga nih. Program unggulannya adalah Nagari Kreatif Hub gitu. Apa ini adalah program yang salah satu opsi problem solving dari yang tadi? Bisa jadi juga. Selama kemudian dibenahi dengan cara yang lebih tepat. Karena kalau bicara nagari kan, ada namanya Bumnak itu yang sangat berhasil, tapi tidak sedikit juga yang kemudian kolaps atau beku dia, tidak ada kegiatan. Maka kemudian harus dibenahi lagi. Apakah ide One Nagari, One Product itu masih cocok? Atau bagaimana? Atau ditambahkan yang lain? Harus dicoba diperbaiki lagi. Kan? Karena kalau kita tetap lakukan dengan cara yang sama, kan satu hal yang nggak mungkin gitu kan. Harus ada perubahan. Karena cara yang sama, kita berharap hasil yang berbeda kan nggak mungkin. Strateginya harus dirubah. Walaupun sebenarnya Bumnak itu modal bagi kita, itu loh, modal bagi kita. Tapi sekarang bagaimana modal itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, Bung Rahmat, cukup informatif dan juga imajinasinya cukup komprehensif. Saya pikir apa yang Bung harus katakan kepada Gen Z hari ini? Silakan. Jadi kalau menurut pandangan saya, pilihan karir di dalam atau di luar negeri itu adalah hak dan sah-sah saja. Tapi yang penting di sini apapun keputusan yang diambil, persiapkan diri dengan matang. Persiapkan diri dengan matang. Ya. Dan kemudian kalau betul-betul siap, baru ambil keputusan. Mau ke luar negeri, baik. Mau di dalam negeri, lebih baik lagi. Ya kan? Karena kita punya sebuah pemerintahan yang baru, yang saat ini baru dalam tahap ambil ancang-ancang atau tahap membangun pondasi. Ya memang kita harus sedikit bersabar juga, sambil kemudian mempersiapkan diri kita kalau pada saatnya nanti muncul program-program yang memanggil kita, karena kita yang punya kemampuannya sebagai generasi muda. Rumput tetangga yang hijau belum tentu enak. Sehijau itu. Jangan, ya begitu dia. Walaupun hijau rumput tetangga, belum tentu seperti rasanya kata pepatah dulu kan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Yang mendingan di negeri sendiri juga, ya kan? Tapi sekali lagi, ya himbauan saya, Anda adalah masa depan Indonesia. Sepakat. Pertimbangkan dengan baik, ya kan? Adalah hal yang benar dan baik untuk mengkritik saat ini. Itu memberikan warning, challenge bagi pemerintah
dan semua stakeholder lagi untuk memperbaikinya. Tapi jangan lupa tugas Anda, persiapkan diri, ya, sehingga pada satu saatnya tiba nanti di 2045 kita bisa betul-betul menjadi bagian Indonesia emas tersebut. Karena Anda semua sebagai generasi muda sudah betul-betul siap dengan kompetensi yang dibutuhkan. Wow. Saya rasa itu saja. Amazing. Thank you. Keren. Berakhir sudah. Kita akan ketemu di topik yang lain. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bersama Bandai.